Halo, hari ini kita akan membahas tentang predator seksual. Kasus pemerkosaan oleh 15 pria ini. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pelecehan seksual. Korban masih di bawah mereka umur. diperkosa, perempuan maupun laki-laki Tewas akibat kekerasan seksual. Pemerkosaan pada santrinya. Jadi buka langsung gila sama hap, udah dia langsung kaget. Langsung juga gila Pak, nggak tahu maksudnya. Dia kan nggak ada niat untuk ke situ gitu, bangun gitu, hap gitu. 1. Menyatakan terdakwa Saiful Jamil bin Haji Tubagus MKW telah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa. Setelah menuntaskan masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Di momen itu, bak seorang pahlawan, Ipul disambut meriah dengan diarak mobil mewah, hingga bahkan dikalungi bunga. Sebagai manusia biasa, pastiku ada salah dan dosa, dan takkan luput dari segalanya. Belakangan ini publik dihebohkan oleh sebuah fenomena yang memalukan, yaitu seorang public figure yang dipenjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap orang di bawah umur. Saat bebas dari penjara, diarak menggunakan mobil mewah dengan kalung bunga, karangan bunga, lalu ditampilkan di televisi nasional. Nah, tentu saja ini sangat mengganggu moral masyarakat Indonesia. Bahkan Komisi Penyiaran Indonesia pun sudah melarang televisi nasional untuk menyiarkan pembebasan public figure ini karena dia sudah melakukan kejahatan, yaitu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi nyatanya masih ada saja televisi nasional yang menayangkan pembebasan public figure ini. Fenomena ini adalah contoh sempurna tentang betapa disgusting, outrageous, memalukannya media dan masyarakat kita, bahwa masih banyak orang yang memiliki pandangan-pandangan distorted dan pandangan-pandangan yang menjijikkan, yang lebih memihak kepada predator seksual daripada korban. Apa itu predator seksual? Predator seksual adalah orang-orang yang mengabuse, menyalahgunakan, menggunakan kekerasan untuk memenuhi nafsu seksualnya dari orang lain. Jadi entah itu dalam bentuk perkosaan, pelecehan, meraba-raba, dan nafsu-nafsu seksual lain yang dilampiaskan pada orang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, tertekan, trauma, dan lain sebagainya. Video ini tidak bermaksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Saya hanya menggunakan kejadian atau fenomena ini sebagai sebuah pelajaran yang mana akan kita bahas dalam video ini. Nah, kenapa ini memprihatinkan? Saya membuat video ini karena saya merasa prihatin dengan kondisi di masyarakat kita. Meski banyak dari kita yang menolak dan memprotes dan mempetisi agar public figure ini yang jelas-jelas merupakan seorang predator seksual agar tidak tampil lagi di media atau di televisi nasional, tapi masih banyak pihak-pihak yang memberi pembelaan dan memberi justifikasi dengan argumen-argumen seperti dia kan juga manusia, atau dia berhak mencari nafkah dengan cara menjadi public figure lagi, dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah pola pikir yang sangat mengkhawatirkan begitu ya. Karena dengan pola pikir seperti itu, predator-predator seksual di Indonesia akan tetap ada, akan tetap eksis, dan mereka tidak merasakan konsekuensi yang nyata. Padahal kejahatan yang mereka lakukan itu sangat nyata dan sangat mempengaruhi korbannya, dan korban mereka itu tidak sedikit. Jika kita lihat data kasus kekerasan seksual di Indonesia, kasus kekerasan seksual ini masih tinggi.
Meskipun sudah ada berbagai macam usaha, berbagai macam lembaga, berbagai macam komisi untuk menekan jumlah kasus kekerasan seksual, kasus ini tetap ada. Kenapa? Kurang lebih ada 3 alasan umum kenapa banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Yang pertama adalah hukum, masyarakat, dan media. Hukum itu punya banyak fungsi, salah satunya yang paling powerful adalah sebagai social engineering tool atau alat mengengineer sebuah masyarakat, baik itu menegakkan norma, membentuk norma, mengubah norma, dan lain sebagainya. Dalam hal kasus pelecehan seksual ini, yang dapat dilakukan hukum adalah dengan membentuk aturan hukum yang dapat menekan kasus pelecehan seksual. Pasti Anda pernah mendengar tentang RUU PKS atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU yang sudah dirancang oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2002, tapi hingga sekarang masih belum disahkan juga. RUU ini dianggap penting dan dianggap krusial karena KUHP atau Hukum Pidana Umum itu tidak cukup untuk menegakkan keadilan dalam hal kekerasan seksual, tidak cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual, dan tidak cukup untuk menekan angka kasus kekerasan seksual. Selain itu, beban pembuktiannya masih terlalu sangat berat terhadap korbannya. Padahal korban itu kan dia yang mengalami kekerasan seksual, dia mungkin mengalami trauma, tapi dia masih dibebani dengan beban pembuktian sedemikian rupa, itu tidak adil begitu ya. Karena itulah dirumuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, sayangnya RUU ini malah menjadi RUU kontroversi yang aslinya merupakan diskusi tentang hukum dan keamanan, justru dialihkan ke sosial, budaya, dan agama. Ini sangat disayangkan karena padahal yang namanya kekerasan seksual itu ya kejahatan begitu loh. Bayangkan pencurian itu kejahatan terhadap harta benda. Itu benda loh. Misal ada motor dicuri, atau HP dicuri, laptop dicuri, perhiasan dicuri. Kita tuh marah. Masyarakat itu udah tahu kalau misal mencuri barang aja salah, padahal itu barang. Barang itu tidak punya jati diri, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, mereka tidak bisa kesakitan meskipun itu dicuri, dilempar, dihancurkan, dipukul, atau apapun, mereka cuma barang. Lah ini kalau kasus kekerasan seksual, predator seksual itu imposing harm, menyebabkan luka batin terhadap manusia hidup punya jati diri, punya dignity, punya perasaan, punya pikiran, punya masa depan yang harus diperjuangkan, tapi jadi hancur begitu ya. Bukan jadi hancur ya, jadi mereka tuh jadi struggle, jadi sangat sulit untuk menikmati hidup mereka, sangat sulit untuk bahagia lahir batin karena trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual ini. Nanti kalau sudah dewasa, sudah menikah, sudah memiliki pasangan, trauma-trauma seksual itu sangat mungkin akan terbawa. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Lah kok bisa kita mempersekusi pencuri, tapi pelaku kejahatan seksual yang jelas-jelas lebih jahat, lebih kejam, lebih tidak manusiawi, justru malah dimaafkan begitu ya. Kita tidak suka koruptor dan kita tidak bisa memaafkan koruptor, lalu kenapa kita harus memaafkan predator seksual? Kita sebagai masyarakatnya masih waras, yang masih punya moral dan masih punya hati nurani, jelas-jelas kita menentang tindak kekerasan seksual. Kita menentang pelecehan seksual, kita menentang pemerkosaan, kita menentang semua bentuk kejahatan seksual. Tapi, ada tapinya, jika dilihat, masyarakat Indonesia ini masih ada kecenderungan untuk mengedepankan nama baik atau kepentingan-kepentingan lainnya dibandingkan dengan keadilan when it comes to kasus kekerasan seksual.
Ini bisa dilihat misalnya pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Ada banyak ya, ada kampus ini, kampus itu. Saya tidak akan menyebut nama kampus atau nama apapun, kita semua sudah tahu. Kemudian kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, itu kekerasan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan. Jadi karena tabu dan memalukan, mungkin mereka itu menganggapnya kalau misal sampai ketahuan ada kasus kekerasan seksual tuh jadi malu begitu ya. Jadi daripada mereka malu dan akan dianggap buruk, jadi lebih baik menutup-nutupi kasus kekerasan seksual itu. Nah, padahal justru inilah tindakan menutup-nutupi dengan cara ya udah dirundingkan saja, didamaikan saja. Tindakan seperti itulah yang melindungi dan mengkultivasi dan secara tidak sengaja itu tuh memfasilitasi predator-predator seksual dan perilaku-perilaku seksual koersif untuk tetap ada di masyarakat. Karena ketika mereka melakukan kejahatan seksual, kekerasan seksual, tidak ada konsekuensi nyata, tidak ada hard consequence, tidak ada hard truth yang harus mereka telan bahwa sesuatu yang mereka lakukan tuh nggak bener. Memang predator seksual ini biasanya bisa seperti itu karena ada kelainan lain di kejiwaan mereka. Nah, kalau begitu, berarti seharusnya mereka itu menjalani terapi atau perbaikan. Jadi seharusnya mereka itu diterapi supaya benar, supaya bisa tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah, bahwa pola pikir mereka itu salah, jadi mereka bisa dibenarkan dan mereka bisa kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik. Bukan malah kita beri panggung supaya mereka menjustifikasi bahwa saya ini manusia, saya berbuat salah, saya berhak cari duit lagi dengan tampil di TV dan lain sebagainya. Bukan seperti itu bukan solusi ya. Nah, selain itu, di masyarakat sering juga ada miskonsepsi atau perspektif yang distorted tentang kekerasan seksual. Yaitu ada kecenderungan kita untuk menganggap bahwa pelaku kekerasan seksual itu pastilah monster dan korbannya itu pastilah seorang yang tidak berdaya, tidak berdosa, dan lemah. Padahal sejatinya tidak seperti itu ya. Contoh ini akan sangat terlihat dalam hal fenomena victim blaming. Victim blaming itu menyalahkan korban kekerasan seksual. Misalnya karena dia pulang kemalaman, atau dia pulang malam sendiri, atau dia pakai baju yang menampakkan keelokan tubuhnya. Ya seperti itu, pokoknya sedikit celah atau sedikit ketidaksempurnaan pada si korban ini akan dijadikan alasan untuk menyalahkan si korban ini. Padahal kekerasan seksual itu ya kekerasan seksual. Seperti kejahatan pada umumnya, pelaku kejahatannya itu harus diadili. Entah itu korbannya sempurna atau tidak, entah itu korbannya salah atau tidak. Dan meskipun si pelakunya ini misalnya Pak Haji atau Pak Ustadz, kalau dia melakukan kekerasan seksual, ya dia melakukan kekerasan seksual. Ini juga tampak di kasus si public figure ini ya. Mungkin karena dia public figure, dia nggak berbakat, kemudian disukai oleh beberapa artis dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang tuh jadi menganggapnya, wah sayang kalau nggak boleh tampil di TV lagi. Pemikiran seperti itu tuh datangnya dari distorted perspective. Media dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Media mempengaruhi masyarakat dan masyarakat mempengaruhi media. Media mempengaruhi masyarakat dengan cara memberi suatu narasi berulang-ulang sehingga narasi itu akan tertanam di otak masyarakat. Masyarakat mempengaruhi media dengan cara bertindak seperti pasar, seperti bisnis, pabrik atau perusahaan itu akan mengamati pasar. Apa yang diinginkan oleh pasar, kita akan buat produknya dan kita akan jual ke pasar itu. Nah, kita sebagai masyarakat, kita itu memberi pasar. Jadi kalau misal sekarang di media kita banyak hal-hal negatif, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani atau moral masyarakat,
Tapi pada kenyataannya, tayangan-tayangan yang kurang bermoral dan mengganggu hati nurani kita itu masih ada penontonnya. Dan ada yang mendukung juga. Mungkin nggak semua ya, tapi ada golongan-golongan yang memang seperti itu. Dan media itu menyediakan konten-konten yang memang tidak benar dengan tujuan mendapat view. Media sebagai mirror of society, sebagai cermin masyarakat, ya begitulah adanya. Bagaimana supaya media ini lebih aware dan lebih ramah terhadap korban kekerasan seksual? Ya dengan menciptakan narasi-narasi yang benar, menciptakan narasi-narasi yang bisa mendidik masyarakat agar berubah menjadi masyarakat yang lebih baik, yang lebih ramah terhadap korban kekerasan seksual, yang jumlah kasus kekerasan seksualnya lebih rendah, dan masyarakat yang lebih aman, lebih damai, karena siapapun bisa hidup tanpa harus takut menjadi korban kekerasan seksual. Nah, sekian video kali ini. Saya bukan seorang ahli, saya hanya seseorang yang ingin berbagi untuk kebaikan planet bumi dan semua organisme di dalamnya, termasuk manusia dan masyarakat Indonesia. Jika Anda suka video ini, silahkan subscribe, komen, like, share. Itu akan sangat membantu channel saya. Jika kalian tidak suka, dislike, atau apapun, terserah. Itu pilihan Anda sendiri, kebijaksanaan Anda sendiri. Sekian dan terima kasih.